Shalom anak-anak. Kembali lagi pagi ini kita akan mengawali hari ini dengan morning devotion. Devotion kita hari ini, Ibu ambil judul Coba Pikirkan. Mari sama-sama kita baca dari kitab Filipi pasal 4 ayat 8. Ibu ulangi dari kitab Filipi pasal 4 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya, saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Nah, apa yang kamu pikirkan ketika kamu sedang berjalan-jalan? Kira-kira apa ya yang anak-anak pikirkan saat anak-anak sedang berjalan, misalnya pagi hari? Apakah anak-anak berpikir tentang langit yang biru ketika kalian berjalan-jalan, melihat ke atas? Wow, langit biru ya. Ataukah anak-anak berpikir tentang matahari yang begitu panas yang terasa di wajah kita, terasa di tangan kita? Atau anak-anak bersyukur untuk udara yang segar, untuk nafas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan bagi anak-anak. Nah, Tuhan Allah senang bila kita memikirkan hal-hal yang baik. Tuhan Allah sangat senang ketika kita setiap hari bangun, kita bersyukur, kita merasakan kasih Tuhan, merasakan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, namun ada saatnya kita susah untuk memikirkan hal-hal yang baik. Ada saatnya kita sulit memikirkan hal-hal yang baik. Misalnya ketika hal-hal buruk terjadi di sekitar kita. Contohnya, kita berpikir bahwa teman kita tidak mau membantu. Kok teman saya tidak mau membantu sih? Dia bukan teman yang baik. Ya, kita berpikir bahwa teman kita itu bukan orang yang baik bagi kita karena dia tidak mau membantu kita. Atau contoh lainnya, kenapa harus ada corona? Saya kan tidak bisa jalan-jalan. Kita menjadi sedih, kita berpikir, kita menjadi stres, dan lain sebagainya. Atau bahkan yang paling buruk, kita sampai berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil. Saya kan rajin berdoa. Kenapa saya sakit? Nah, pikiran-pikiran seperti ini, ya, ini adalah contoh-contoh dari hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, namun tidak bisa kita hindari. Ya, hal-hal buruk tidak semua bisa kita hindari. Dalam hidup kita, tidak selalu kita dapat menghindari hal-hal yang buruk. Anak-anak juga pasti memiliki masalahnya tersendiri, sama seperti orang dewasa. Nah, itulah sebabnya Allah meminta setiap orang untuk memikirkan hal-hal baik yang patut dipuji. Allah ingin kita ingat bahwa Dialah yang mengendalikan segala sesuatu. Allah mau agar kita percaya kepadanya dan yakin bahwa Dialah Allah yang memelihara kita. Ia terus memelihara kita bahkan sampai kita dewasa nanti. Ayat Alkitab hari ini, khususnya dari Filipi 4 ayat 8 ini, menasihatkan kita untuk memikirkan hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil. Ya, hal-hal itu misalnya Allah mengasihi kita dan peduli kepada kita. Allah mau yang terbaik bagi kita.
Allah punya rencana khusus bagi hidup kita. Allah akan selalu menyertai kita. Nah, ini adalah contoh-contoh hal yang bisa kita pikirkan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan Allah senang ketika kita memikirkan hal itu. Contoh lainnya, ya, ketika anak-anak berbuat baik kepada seseorang, ya, pasti anak-anak senang kan ketika orang itu mengucapkan terima kasih kepada kalian. Nah, Allah juga begitu. Allah senang ketika kita mengucapkan terima kasih kepada Allah atas hal baik yang telah Dia berikan kepada kita. Maka, coba ketika anak-anak sedang duduk atau sedang tidak melakukan sesuatu, coba pikirkan hal-hal baik apa saja yang sudah kalian terima dari Tuhan, berkat-berkat yang sudah Allah berikan bagi kalian, dan bersyukurlah, karena Allah pasti sangat senang ketika kita berterima kasih kepadanya. Nah, dari firman hari ini yang begitu singkat, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus anak-anak lakukan? Apa yang harus kita semua lakukan ketika kita telah mendengar firman hari ini? Coba anak-anak buka dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 1-8. Kitab Mazmur ada di perjanjian mana? Betul sekali, perjanjian lama. Kitab Mazmur pasal 105 ayat 1-8. Silakan kalian baca dan temukan apa yang harus kita lakukan untuk meresponi firman Tuhan hari ini. Demikian firman singkat hari ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi sesama, bagi anak-anak dan juga bagi orang-orang di rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat belajar ya.